Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda ikatan batinmu dan mantan semakin menguat. Ya, jadi ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat ya. Ketika ikatan batin kita dan mantan semakin hari semakin menguat. Ya, di video terdahulu kita sudah membahas ya, bagaimana caranya untuk memperkuat ikatan batin antara kita dan mantan. Nah, di video ini kita akan membahas tanda-tanda ketika ikatan batin antara kita dan mantan semakin hari semakin menguat, sehingga mantan tidak bisa jauh-jauh dari kita. Mantan tidak bisa lepas dari kita. Pada akhirnya, sekuat apapun dia berusaha menjauhi kita, dia akan kembali sendiri kepada kita. Nah, tandanya yang pertama, kita akan sering ya mendapatkan mimpi bertemu mantan, dalam keadaan mimpi itu terasa betul-betul nyata ya. Bahkan mungkin di dalam mimpi itu mantan memakai parfum yang biasa dia gunakan. Setelah kita terbangun, aroma parfum itu masih bisa kita rasakan. Mimpi yang betul-betul terasa nyata, yang kita bisa ingat detailnya saat kita bangun. Ya, nah itu akan sering tuh kita dapatkan ketika ikatan batin kita dan mantan itu menguat kembali. Yang kedua ya, mantan akan banyak atau akan selalu mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, kalau yang sudah kita lakukan mungkin mantan meniru. Misal kita posting nih di media sosial kita ya. Kita posting hobi kita yang baru masak-masak. Ya, kita videokan ketika kita sedang masak, misal masak sambal teri goreng begitu ya. Kita posting. Terus tidak lama kita mengintip media sosial mantan, dia juga melakukan hal yang sama. Posting masak-masak. Nah, itu namanya mantan meniru. Kalau meniru itu menunjukkan bahwa mantan memang sesungguhnya masih mencintai. Jadi dia diam-diam terus mengikuti perkembangan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita posting di media sosial kita. Tapi ini sesuatu yang baru kita pikirkan. Belum pernah kita posting, dan kemudian mantan melakukannya. Ya, jadi contoh tadi, ya kita sesungguhnya sedang suka makan sambal teri. Ya, tapi kan nyari untuk belinya itu agak susah tuh kalau kita cari di restoran ya. Ada, tapi agak susah nyarinya. Saya kebetulan juga hobi makan sambal teri ya, dan saya masak sendiri itu, karena kalau mau beli susah. Kalau beli pun biasanya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Nah, itu memang saya lakukan. Dan saya kemudian berpikir ya, sepertinya ini hobi yang bagus nih. Kalau saya posting di media sosial saya baru berpikir. Tahu-tahu, misal kalau saya punya mantan ya, kalau punya ya,
sayangnya nggak punya mantan. Jadi tidak pernah ngintip media sosial siapapun, bahkan media sosial saya sendiri jarang saya intip. Ya, makanya banyak yang tanya, Ustadz kok Instagramnya jarang sekali itu postingnya, 3 bulan sekali baru posting. Iya, saya bilang, karena media sosial saya jarang saya intip ya. Kemarin postingan Idul Fitri, nanti baru posting lagi pas insya Allah khutbah Idul Adha. Ya, di Facebook juga begitu, jarang sekali itu ya. Kalau lagi rajin itu men-share video-video dari YouTube, tapi kalau lagi malas ya berbulan-bulan tidak pernah saya intip media sosial saya. Nah, jadi misal ya, saya punya mantan, misal saya intip nih media sosialnya, ternyata apa yang saya pikirkan dia sudah melakukan duluan, dia posting masak-masak. Ternyata masakannya juga sama misal dengan yang saya pikirkan, masak sambal teri. Nah, itu menunjukkan bahwa ikatan batin ini semakin menguat tuh, ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, baru kita pikirkan. Mantan juga kepikiran hal yang sama. Ya, dia bisa menerima, membaca lah ya, tanpa dia sadari apa yang kita pikirkan. Merasakan apa yang kita pikirkan. Nah, dan dia sudah melakukannya, sementara kita baru memikirkannya. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda bahwa ikatan batin kita dan mantan semakin menguat. Nah, yang ketiga ya, kita bisa melihat bahwa mantan tidak bisa jauh-jauh dari kita. Ya, jadi mantan ini punya kesempatan misal untuk bekerja di luar kota, ya, karena memang dia berasal dari luar kota. Dia datang ke kota tempat kita berdomisili cuma untuk kuliah, ya. Orang tuanya ada di luar kota semua. Jauh misal begitu ya. Dia misal anak sulung lah ya, yang diharapkan untuk pulang. Tetapi ternyata setelah lulus kuliah, dia tidak melakukan itu. Dia tetap memilih bekerja, ya, di kota, di tempat yang sama dengan kita. Ya, mungkin dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia memilih itu. Yang pasti dia merasa nyaman, merasa bahagia ketika dia berada di tengah-tengah seluruh kenangan-kenangan yang pernah dia jalani bersama kita. Ya. Kalaupun dia sudah pindah keluar kota, ketika ikatan batin itu menguat, dia balik lagi ke kota yang sama dengan tempat kita berada. Jadi dia tidak bisa jauh-jauh dari kita. Ketika dia menjauh, dia merasa hampa, merasa semangat hidupnya hilang. Ketika dia mendekat, dia merasa kembali bersemangat. Nah, jadi itu 3 tanda bahwa ikatan batin kita dan mantan semakin hari semakin menguat. Ya. Nah, sekarang terus ya, yang saya sampaikan, terus berdoa. Insya Allah, ketika kita berdoa dengan sabar dan tekun, apa yang menjadi cita-cita kita, berjodoh dengan mantan, mantan kembali kepada kita, insya Allah itu akan terjadi. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoa dalam keadaan yakin bahwa doa kita terkabul. Itu yang harus terus kita lakukan. Ya, berdoa dalam keadaan bahwa kita tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah menyerah dalam berdoa. Berdoa dengan sabar, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.